saya hormati Pak Haji Bisini, Bapak RT kita, RT 6 RW 6, rombongan dari Al-Bukor, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Selamat datang, kalau kata orang barat, kalau dijaga, masuk bukan. Ketua DKM kita Bapak Haji Edi, yang saya hormati, segenap pengurus DKM Asubi, ya, ada di Mahdi, kemudian ada Bang Tiar, bersama beliau Bang Tiar, kemudian Mas Jatiko yang selalu mengajar kita tentang jadwal. Saya memang nanti ada hajat gitu, alhamdulillah ternyata saya nggak berangkat malam, jadi nggak jadi diundur. Jadi berangkatnya nanti habis kuliah subuh langsung saya berangkat. Hadirin rahimahullah, saya nyambung yang kemarin sebenarnya, karena masih ada satu ciri tentang pengikut Rasulullah itu yang masih saya simpan. Nah, kemarin itu yang terakhir, si ma'mum fi wujudihim min asari sujud. Jadi ciri-ciri pengikut Rasulullah itu yang terakhir adalah di mukanya itu terdapat tanda-tanda bekas sujud, ya, di jidatnya istilah kata gitu ya. Tapi bukan berarti jidatnya dibikin kerang hitam begitu, wah, itu paling jago sujudnya, bukan gitu maksudnya, ya kan? Jadi yang dimana itu keceriaan mukanya orang-orang bekas sujud. Bahkan pernah diungkapkan oleh seorang dokter ya, dokter dan dokter itu ya, Aisyah Dahlan ini kan Dokter Aisyah Dahlan itu telah mengungkapkan kalau orang sujud itu dari sisi kesehatan adalah orang yang otak tengahnya paling normal. Otak tengahnya paling normal. Kenapa otak tengahnya paling normal? Karena tatkala dia bersujud, dia menghirup oksigen itu sebanyak-banyaknya, dan itu langsung ke otak tengah. Nah, otak tengah inilah yang mengontrol emosi kita. Jadi otak tengah ini adalah otak kontrol kita, emosi dan halusinasi. Kalau ke arah penyimpangan, makanya kalau orang suka lihat macam-macam itu jadi otak tengah. Ya. Nah, kenapa orang untuk kalau misalnya sedang dalam keadaan gulana ya kan, jadi telat segala macam diomelin ini setiap hari gitu ya, karena gajian telat. Nah, disarankan untuk beristighfar. Astagfirullahaladzim. Ada masalah nih kita menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati, sesuatu yang membuat hati kita gundah-gulana, kita tidak beristighfar. Karena ternyata secara kesehatan, terkadang kita beristighfar itu, kita menghirup udara sampai dengan 5 liter oksigen maksudnya. Menghirup oksigen itu sampai dengan 5 liter. Itu banyak Pak. Langsung kalau karena makanya kalau istighfar selalu ada, benar ya? Karena apa? Karena oksigennya disalurkan langsung ke otak tengah, ke kepala maksudnya. Jangan coba orang yang pernah istighfar, masa Allah orang-orang baik kerjanya, ya kan? Apalagi kalau udah ketemu itu yang cerewet ya Pak ya. Ini saya dengar kemarin ceramah Ustaz Dasati ya dari Sulawesi. Dia cerita kan, dia Ustaz Latif itu dia cerita itu tentang suami yang pusing, istrinya marah-marah. Baru saya ceritakan kenapa istri itu bisa marah-marah terus di rumah, ya kan? Marah-marah terus di istrinya. Akhirnya apa? Dia bawa istrinya, saking cerewetnya istrinya, dia bingung gimana ada dia bingung istrinya. Dibawa jalan-jalan istrinya, kemudian ada sebuah sumur besar. Istrinya suruh nengok ke sumur itu. Nah, coba kalau udah dicemplung ya pelakinya, sumur. Begitu sampai di dalam gitu kan, enggak tahu, kemudian datang jin yang besar. Kaget, jin kenapa kamu kata dia? Saya beribu tahun tinggal di sini baru ketemu tuh perempuan yang cerewet yang bawa aja katakan, jin aja katakan apalagi suaminya kan begitu. Nah, ternyata ini persoalannya dengan otak, ya.
Terus ada dengan otak saya sedikit mengurus tentang kesehatan ya, karena kaitannya dengan sujud. Nah, persoalannya dengan otak, masalahnya dengan otak. Jadi otak manusia itu laki-laki dan perempuan itu ketebalannya berbeda, istilahnya namanya kolosem. Jadi kolosem otak manusia laki-laki dan perempuan itu punya berbeda. Karena tingkat ketebalannya berbeda. Perempuan itu paling tebal Pak dibanding kita. Kita itu otak kita, karena otak kita itu lebih tipis, itu kita satu hari itu maksimal cuma bisa mengungkapkan 2000 kata. Udah habis tuh di kantor, kita ke kantor ngomong ke sana kemarin, begitu pulang, nanti kita ketemu istri yang ngomel, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Dia otaknya lebih tebal, dia punya 20.000 kata. Di rumah baik, ya kan, dari pakai-pakai mereka ngomelin anak doang, enggak. Nah, maka kalau kita menghadapi istri, semuanya nggak ada yang benar, karena kata-katanya paling banyak dia. Kita udah habis di tempat kerjaan, dia 20.000 sudah masih banyak yang berpaling habis 4.000. Makanya kalau mobil dia paling jalan ke siapa? Nggak bisa dipotong itu. Nah, caranya adalah kita diam, istighfar, tenangkan di otak kanan kita, jadi ada udah lama. Jangan ngomong sekarang, kita ngomong nanti aja di Robi di kamar aja. Kalau di Robi di kamar, tapi perempuan, istri atau perempuan, istri kita ini ada satu otak 1% itu yang sangat sensitif dengan satu rasa, Pak. Rasa apa? Rasa coklat. Oh, kalau kita punya salah, punya dosa punya debat, perempuan bawa aja coklat. Bawa aja sesuatu yang menyenangkan dia, atau bunga, atau sesuatu yang indah-indah kalau rasanya coklat. Ya kan? Udah kita pulang, udah daripada terjadi pertengkaran hebat, ya kan? Ada coklat. Ngomongin tempat itu selesai, dia kapan? Nah, berubah tahu berubah. Lupa mau merasa aja. Jadi junior saya itu kabuman. Jadi itulah karena tingkat ketebalannya Allah Alhamdulillah itu berbeda. Ketebalan otaknya. Jadi perempuan itu kalau bicara kata-kata itu masih lebih jago. Makanya perempuan jago bersinetron, jago bersandiwara ya. Kalau laki-laki apa adanya, karena kata-katanya cuma sedikit, ya kan? Kata-katanya cuma sedikit, tapi saya belum bicara akal ya. Kalau baru bicara kata-kata. Nah, ini bagian daripada manfaat kita bersujud. Bersujud kenapa? Karena kita langsung berintegrasi dengan yang namanya hawa oksigen. Oksigen ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, tubuh manusia. Nah, kenapa kita harus sholat? Ya berita Allah bahwa Allah tercipta buat insan tidak dia butuh, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah, kepada Allah. Nah, keutamaan sholat itu apa? Manfaat sholat itu apa? Anil fasa iwa bukan, ya kan? Di samping kita menjadi sehat karena subuh dan sujud kita lakukan. Nah, kita mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena otak ini yang mengendalikan. Jangan sampai kita sholat, tapi perbuatan keji dan munkar masih kita lakukan. Itu Rasulullah yang mengajar. Malam tanharu salat dulu anil fasa iwal munkar, pada sholat taala. Barang siapa di antara kita ini yang sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, ya percuma, gak dapat apa-apa gitu, ya kan? Sholat terus tapi maksiat jalan, istilahnya STMJ, ya. Sholatnya terus tapi maksiat jalan, sholat tapi mampu, ya kan? Sholat tapi masih berbuat yang Allah larang, berzina, berjudi, segala macam. Itu para sholat tanpa Rasulullah tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu cuma tukang tonggeng aja itu dia dapat dari Allahnya dia nggak dapat. Karena apa? Sholatnya jadi tidak mempengaruhi apapun, tidak berbekas, artinya di mukanya tidak berbekas, berkelakuan juga tidak berbekas. Nah, ini ada satu cerita tentang bagaimana sholat itu harus kita berjamaah di
dipimpin oleh orang yang lebih ngerti. Udah lanjut kali Pak? Lanjut, lanjut nih. Kalau nggak saya pulang. Kemarin kita lihat ada sosialisasi ya Pak, Pak ya. Saya bilang pokoknya nih kalau mulai bulan pemilu begini banyak banget sosialisasi. Makanya urusan beras, minyak goreng, Indomie, itu bukan urusan dapur kita tuh, urusan caleg katanya ya. Udah tanggung jawabnya caleg itu sekarang, berarti ya begitu. Tapi jangan sampai suara kita mudah dibeli, karena tanggung jawabnya 5 tahun ya berarti ya. Akibatnya 5 tahun orang kasih sembako segala macam kita salah pilih, yang urus negaranya ada lah kaitannya dengan cerita ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahullah, suatu cerita ini ada ulama satu bers, jadi ulama Muhammadiyah dengan ulama NU. Bagi bisa perjalanan ini mereka satu bers rombongan Muhammadiyah sampai NU campur. Ada ulamanya, ada kiai, ada duanya. Nah, pada saat di perjalanan mereka harus makan. Nah, untuk makan aja tiba di sebuah restoran, mereka berdebat dulu putusinnya. Ini makan dulu apa sholat dulu, karena ada waktu zuhur ini kan. Ini sholat dulu apa makan dulu? Makan dulu apa sholat dulu? Tapi berdebat lagi. Ya kan, antara makan dengan sholat tidak ada keputusan. Akhirnya apa? Dipilih secara aklamasi. Ya udah kita sholat dulu karena sudah azan. Nah, begitu sampai di mimbar sholat depan mimbar imam, ulama Muhammadiyah dengan ini saling mempersilahkan. Ustaz, monggo Ustaz. Ulama NU ini kan bacaannya lebih hebat, bajunya lebih fasih segala macam. Oh enggak, antum ilmunya lebih luas gitu ya. Jadi main persilakan tuh. Saya apa istilahnya orang Jawa ilmu pakai ilmu ya. Istilahnya ilmu pakai ilmu. Monggo silakan. Bapak yang lebih mudah, bapak yang ilmunya lebih bagus, kiai ilmunya lebih hebat. Nah, Ustaz jangan yang pimpin tidak Pak, saya ilmu pakai ilmu. Akhirnya di tengah-tengah mereka berdebat baik mempersilahkan jadi imam. Datang ke banyak anak pang, lalu anak pang, ya anak pang itu rambutnya kayak apa beda gitu ya. Ada cerita anak pang itu dulu pernah di pukulan tengah jalan ada aki-aki lewat. Aki-aki nanyain apa ngeliatin dia pakai perhatian. Om, apa kalau ngeliatin Bengkulu? Lo gak pernah yang begini kayak gua katanya. Gua tuh lebih gila dari lo waktu mudanya katanya. Kenapa? Gua tuh juga suka mabuk katanya dulu waktu Bengkulu. Cuma gua pikir gua punya teman namanya Badur. Nah, Badur rumah dia. Ada burung bedak sama burung apa namanya? Yang berat. Burung bedak karena gua mabuk gua ngerti apa-apa gua perkosa. Beda sama aku lagi pikir-pikir jangan-jangan anaknya lupa kan. Jadi anak pang akhirnya Pak. Anak pang tahu Pak ya, bawa yang sana nih, anak pang. Jadinya pada robek, tangannya pada robek. Ketika main maju aja dia sholat. Wah, dia sholat, dia pimpin sholat ugal-ugalan. Dua ulama itu ngomong aja kan, dan apa jadi dia. Nah, ini adalah kelemahan dari kita. Jadi kita menjalankan kepemimpinan kepada orang yang tidak ahlinya, akhirnya sholatnya ugal-ugalan. Itu kaitannya dengan kita pilkada apa pemilu bagi Ustaz kalau PRT. Jadi jangan sampai kita salah pilih memilih kepemimpinan ini kepada orang yang ugal, apalagi anak langsung jadi presiden, masya Allah. Kamu sudah bisa kembali lagi pada sholat tadi. Jadi tujuan sholat itu akhir dasar iman. Dan keutamaan sholat diantaranya adalah adanya 27 derajat kalau kita bersolat berjamaah. Ada berjamaah ini membuat kita menjadi orang yang tidak munafik. Dan kita mau berpanjang silaturahmi seperti ini kan, alhamdulillah tiap hari kita ketemu, kita bisa bertabayun juga. Kita bisa saling berkomunikasi, saling asa, saling asih, saling asuh, saling memperhatikan.
Jadi DKM melihat jadi kok jemaah kita satu ada yang enggak, ada yang enggak sholat ini kan. Nah, ini jadi satu pemikiran, akhirnya jadi satu perhatian akhirnya kita saling berwakil sibuk bihadillah, berpegang teguh pada tali Allah, nggak bercerai-berai, berawal dari musola atau dari sholat berjamaah di musola ini. Nah, itu prinsip dalam sholat berjamaah itu yang paling penting adalah kita bersilaturahim, karena kita mendapatkan 27 derajat tadi. Itu Rasulullah yang menjadikan tentang 27 derajat itu. Jika sholat berjamaah maka pahala kita atau Rasulullah juga akan mendapatkan 27 derajat berlipat-lipat istilahnya ya. Tapi bukan itunya pengertiannya, karena kedudukan kita ini lebih tinggi dari orang yang sholat hanya sendiri-sendiri di rumah. Makanya godaannya berat kalau sholat berjamaah itu ya. Apalagi kalau subuh juga, masya Allah gitu kan. Tapi saya yakin alhamdulillah jamaah di sini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang luar biasa, saling bersilaturahimnya dari sholat berjamaah sangat kuat. Jika ada ditambah dikuatin ya dari berjamaah dalam sholat juga berjamaah dalam ekonomi, nanti kita materi berikutnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya ingin sebuah cerita lagi, boleh ya? Boleh. Ini tentang keikhlasan. Kalau nggak boleh saya pulang dulu. Saya mau pulang. Jadi ada seorang pedagang daging di pasar. Seorang pedagang daging dan pedagang buah. Ada dua pedagang. Pedagang daging dengan pedagang buah di pasar. Pedagang daging itu dia berkampanye sangat kuat. Dia suka ngasih ke saudara-saudaranya, lingkungannya itu rezeki. Bahkan dagingnya suka dibagi-bagi kepada orang di lingkungannya. Tapi si tukang buah, walaupun tukang tokonya itu rame, dagangannya itu rame banget sama pembeli, dia nggak pernah kasih pun satu buah kepada orang lain. Suatu hari si tukang buah wafat, meninggal. Nah, masyarakat melihat si tukang buah meninggal, yang paling itu kata dia boleh tidak pernah beda untuk meninggal. Tapi setelah si tukang buah ini meninggal, setelah dia meninggal, si tukang daging tidak pernah lagi ngasih dagingnya kepada orang lain, tidak pernah lagi ngasih rezekinya kepada orang lain. Orang bertanya-tanya, kamu kan tukang daging selama ini selalu ngasih rezeki kamu kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada tetangga. Sekarang mana kamu nggak kasih rezeki? Apa yang dia katakan? Mohon maaf, yang meninggal tadi itulah yang menyumbang kepada saya tiap hari untuk memberikan rezeki. Jadi tukang buah yang dibilang pelit itu asumsi manusia, asumsi orang lain. Dia pelit, padahal ternyata dia menyumbang tidak mau dilihat sama orang lain. Yakinlah, kebaikan suatu saat akan terlihat walaupun kita tidak menonjol-nonjolkan. Karena tangan kanan lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu kan begitu. Istilahnya kan istilah filantropi, namanya istilah filantropi. Jadi keikhlasan itu ada waktunya, Pak. Allah tahu semua, keikhlasan itu Allah yang menjamin. Maka itu kalau kita melakukan apapun dengan ikhlas, insya Allah Azza wa Jalla sendiri yang akan membalasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih kami ucapkan kepada saudara kita Ustaz Asep Salali yang dengan ciri khasnya beliau, karena memang ini ajaran jauh dari Sukabumi ya. Oh silakan.